Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syahputra, NIM 2103-245. Saya berasal dari Langkat, Sumatera Utara. Saya dari kelas pengolahan perkebunan 7D. Saya kuliah di Universitas Maluku Saleh, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas proses pembuatan biodiesel dari limbah kelapa sawit. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu biodiesel. Biodiesel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Saat ini, kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin meningkat seiring semakin meningkatnya populasi dan semakin berkembangnya teknologi. Akan tetapi, cadangan sumber minyak bumi yang berasal dari fosil semakin menipis karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, usaha untuk mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui perlu ditingkatkan. Selain itu, sumber energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah fatty acid methyl ester atau FAME yang lazim dikenal dengan nama biodiesel. Keuntungan dari biodiesel adalah campuran dari 20% biodiesel dan 80% petroleum diesel. Dapat digunakan untuk mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel tidak beracun. Biodiesel memiliki CTD number yang tinggi, yaitu di atas 100, sedangkan bahan bakar diesel hanya 40. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang umur mesin diesel karena biodiesel ini lebih licin. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan dasar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Kelapa sawit berpotensi sebagai bahan baku biodiesel karena beberapa keuntungannya seperti mengandung 44% massa minyak pada bagian inti atau karnel. Mudah didapat karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan relatif murah. Selain itu, pembuatan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit telah diteliti lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik, sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan. Baiklah, apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah dengan kandungan minyak tinggi. Limbah kelapa sawit mencakup bagian dari buah dan tanaman yang tidak dimanfaatkan, tetapi dapat dijadikan bahan baku untuk biodiesel. Komposisi kimia limbah kelapa sawit. Proses pembuatan biodiesel selama ini dilakukan melalui proses transsertifikasi minyak nabati dengan alkohol menggunakan bantuan katalis homogen NaOH atau NaOH atau KOH. Namun, beberapa kelemahan dari penggunaan katalis homogen adalah katalis tidak dapat digunakan kembali atau diregenerasi karena katalis bercampur dengan minyak dan metanol. Terbentuknya produk samping berupa sabun dan pemisahan antara katalis dan produk lebih rumit serta kurang ramah lingkungan karena membutuhkan banyak air untuk proses pemisahan antara produk dan katalis. Untuk mengatasi kelemahan tersebut di atas melalui dikembangkannya penggunaan katalis heterogen atau padat untuk menggantikan katalis tersebut. Katalis heterogen yang pernah diteliti diantaranya ZNO, TiO2 atau Zr02, A1203 atau Zr02 dan lain sebagainya. Pengantar untuk proses pembuatan biodiesel, limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit berasal dari air kondensat pada proses sterilisasi air. Dari proses klarifikasi air atau hidrosolone atau dikenal dengan celai bad dan air pencucian pabrik. 1 ton tandan buah segar atau TBS dapat
dikonversi menjadi 0,2 ton CPU. Sementara 0,66 ton akan dikonversi menjadi foam atau CTC. Limbah cairan kelapa sawit menjadi masalah serius yang harus diteliti. Setiap pabrik pengolahan CPO, beberapa usaha telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini, seperti menjadikan limbah tersebut sebagai pupuk, mengurangi kandungan minyaknya, dan menjadikan bahan baku biodiesel. Secara umum, terdapat 4 tipe sistem penanganan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh pabrik, yaitu kolam stabilisasi limbah, sistem sludge trafiktasi, digester anaerobik tutup, dan sistem aplikasi lahan. Reaksi transertifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga untuk dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena glycerol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksi cukup tinggi, maka perkembangan kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode Wolf-Kyle biocatalysis dengan dukungan partikel biomasa, telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Reaksi transertifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak dengan gliserol sebagai produk samping. Transertifikasi minyak nabati dengan katalis asam. Contoh katalis asam adalah H2504 yang memberi konversi tinggi, tetapi reaksi berlangsung lambat atau lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama itu ada esterifikasi. Minyak lemak mentah tak dapat mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas, tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah glycerol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam bebas lebih besar dari 1%. Jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengi. Namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendeman minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari satu buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif dalam minyak nabati, antara lain pemanenan buah yang tidak tepat waktu,
keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, penumpukan yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah seperti ini. Sebelum proses transesterifikasi dilakukan proses paraesterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester mesti asam lemak melalui pereaksian dengan metanol. RCOOH ditambah 3CH3OH H2O ditambah RCOOCH3 atau asam lemak ditambah metanol air dan ester alkil asam lemak. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi ketidakseimbangan endoterm sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi kesetimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat seperti asam sulfat, asam sulfotagonik, dan resin. Penukaran kation asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap kali digunakan adalah asam sulfat. Yang kedua itu ada transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigerisida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak yang pertama kali digunakan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dan ester dengan alkohol ini. Umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih untuk didaur ulang kembali. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol, transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang hasilnya harus dipisahkan. Faktor utama yang mempengaruhi rendaman ester yang dihasilkan pada reesterifikasi adalah rasio molar antara trigerisida dan alkohol. Jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya kandungan gliserol jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis sisa pada kandungan sabun dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau nitroglycerin. Yang ketiga itu ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahan dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil. Asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi pada
pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basah yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KOH atau G-nya. Gliserol merupakan produk metanolisis triglycerida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fase, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Gliserol yang tertinggal yang harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24%. Berat kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gum pada nozzle injeksi bahan bakar di ruang mesin. Sabun merupakan hasil reaksi sampingan pembuatan ester metil asam lemaknya yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawanya pada fase gliserol ketika pemisahannya. Tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat dan pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerakan komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang lebih rendah. Ketiga pengotor ester metil asam lemak tersebut memiliki sifat larutan di dalam air dengan baik. Sebaiknya ester metil asam lemak tidak larut di dalam air, sehingga cara pemisahan ester asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah mencuci dengan air. Pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih pada pH-nya 7. Pengendalan dilakukan secara perlahan. Air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fase antara biodiesel dan fase air. Yang keempat itu ada pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transertifikasi. Pertama itu ada lama reaksi. Semakin lama reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun, setelah kesetimbangan tercapai, tambahan untuk reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang kedua itu ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio Malor antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak. Minyak nabati yang bisa digunakan dalam proses industri ini mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98% berat, adalah 6:1. Ketiga itu ada jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivitas, namun tidak bergeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transertifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius karena reaksi selesai. Kita akan mendapatkan masa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen. Selanjutnya ada katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fase sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transertifikasi adalah katalis basa atau alkali seperti kalium
hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Yang kedua itu ada katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fase yang tidak sama dengan reaktan dan memproduksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transtratifikasi adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan tanpa katalis, reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasa digunakan untuk reaksi transtratifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Reaksi transtratifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum atau 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai dengan 1,5% BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transtratifikasi adalah 1% BB minyak nabati. Ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan. Kandungan sekili yang banyak bersifat tidak aktif dan reaksi metadosis yang sangat aktif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium. Selanjutnya ada suhu. Kecepatan reaksi transtratifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transtratifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transtratifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumpukan antara molekul reaksi meningkat. Atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivitas. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitas. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul reaksi semakin besar sehingga tumpukan antara molekul reaksi juga meningkat. Selanjutnya itu ada pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antara molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai berbentuk metil ester. Selanjutnya itu ada lama waktu pengendapan atau settling. Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transtratifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transtratifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilang asam.
Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan pada proses oksidasi dan realisasi. Pada waktunya penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusunan komposisi biodiesel. Selanjutnya itu ada kelebihan biodiesel. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, antara lain yang pertama itu adalah termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. Yang kedua itu tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Yang ketiga itu tidak memperparah efek rumah kaca ketika siklus karbon yang terlihat pendek. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Yang keempat itu ada penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang kelima itu ada aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar, 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi risiko kanker. Manfaat biodiesel dari limbah kelapa sawit adalah penggunaan limbah kelapa sawit untuk biodiesel membantu mengurangi limbah dan mendaur ulang sumber daya alam yang ada. Itu ada keberlanjutan dan dampak lingkungan. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk biodiesel dapat membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air dan pengurangan deforestasi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak jelas atau kata-kata yang tidak baik, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.